kenapa sih kenali diri itu menjadi salah satu persiapan yang cukup penting, bahkan pertama-tama banget gitu ya kita lakukan sebelum kita menikah. Karena yang namanya menikah kan insya Allah kita akan membersamai orang lain gitu ya, orang lain juga membersamai kita gitu. Kita akan lebih jauh mengenal pasangan kita gitu nanti. Jadi maka penting untuk kita lebih mengenal diri sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Nah, masalahnya sama kita hidup misalnya 20 tahun atau 25 tahun, sebenarnya seberapa kenal sih kita sama diri kita sendiri gitu ya? Apakah kita selama ini hanya mengenal diri kita sebatas nama gitu ya, saya seorang anak, atau bagaimana kenalan kita sama diri kita sendiri? Insya Allah kita akan sharing-sharing pada kesempatan sore hari ini. Oke, boleh di next. Mungkin saya akan mengawali dengan salah satu ayat. Ini apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke. Boleh di next. Kita akan mengawalinya pada salah satu ayat yang mungkin buat teman-teman udah sangat familiar, yaitu ayat yang selalu dibacakan, selalu ada di undangan-undangan dan sebagainya, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman gitu, bahwa tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasang-pasanganmu untuk dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi ayat ini selain menganjurkan diri kita untuk menikah gitu ya, bahwa fitrah kita adalah menikah, laki-laki dan perempuan, Allah juga menunjukkan rasa kasih sayangnya kita menikah dengan laki-laki yang berbeda, perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dan disitulah di perbedaan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi perbedaan itu antara laki-laki dan perempuan bahkan menjadi salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Bayangin ya kalau misalnya perempuan sama laki-laki teh sama gitu ya, misalnya sama-sama bawel, sama-sama bisa multitasking, sama-sama sangat berpikir detail atau sama-sama logis gitu ya. Bayangin kita akan berumah tangga atau satu atap dengan orang yang sama persis sama kita. Pertama kita nggak nyaman, kedua bisa jadi nggak seru gitu ya ketemu lagi sama dia yang sama persis, dan itu nggak mungkin karena fitrahnya laki-laki itu memang berbeda, fitrah istri dan laki-laki itu berbeda. Nah, insya Allah hari ini kita akan sedikit sharing tentang hal itu. Jadi di ayat 21 gitu ya, Allah menerangkan bahwa kita menikah gitu ya untuk merasa cenderung kepada lawan jenis kita gitu. Jadi kalau kita suka, kita merasa cenderung sama lawan jenis, maka satu-satunya jalan adalah jalan pernikahan gitu. Oke, boleh di next. Nah, sebelum menikah ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Ini saya merangkum beberapa poin besarnya saja ya. Yang pertama, peran laki-laki dan perempuan bukan untuk dibandingkan, tapi melengkapi gitu ya. Kita melengkapi laki-laki, suami, dan suami pun melengkapi kita gitu. Jadi semakin kita mengilmui, kita semakin mengilmui bagaimana penciptaan laki-laki dan manusia gitu ya. Sejatinya tidak ada istri yang sombong terhadap suami, tidak ada istri yang mau berlomba-lomba sama suami. Justru lomba-lombanya adalah untuk saling melengkapi gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman semakin belajar gitu ya tentang bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bagaimana hakikat pernikahan, belajar juga tentang ketauhidan, insya Allah yang ada dalam rumah tangga kita itu bukan perlombaan, tapi berlomba untuk kebaikan, saling melengkapi kepada pasangan dan sebagainya. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, itu tentu jelas ya gitu. Kalau nggak berbeda atau kita sama, nggak mungkin jadi anak gitu ya. Ya karena dari situ aja, dari reproduksinya aja sudah jelas berbeda gitu ya. Dari fisiknya berbeda, dari struktur otak, sehingga kita cara berpikirnya sama laki-laki itu berbeda.
Dan itu banyak perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan perbedaan itu dibentuk oleh jenis kelamin, lingkungan, karakter, dan kebiasaan. Kayak saya sama suami gitu misalnya. Saya lahir, kecil, besar di Jakarta gitu ya. Laki-laki di Bogor, orang Sunda gitu ya. Mungkin teman-teman apa gitu ya, nanti sama suaminya kan Hida juga dari Kalimantan dan Jawa Barat itu kan beda gitu ya. Bahkan yang satu budaya pun misal gitu, pasti adalah perbedaan latar belakang pendidikan, baik itu pendidikan sekolah atau pendidikan keluarga. Dengan berbedanya orang tua aja itu jelas ya, akan ada perbedaan pendidikan gitu. Justru kalau selama berumah tangga, perbedaan itu memang seru gitu ya. Ini contoh seru-serunya aja, misalnya lagi cerita-cerita sama Pak suami tentang masa kecilnya gitu. Oh gitu ya didikan keluarga dia gitu ya. Terus saya juga cerita tentang masa kecil saya gitu ya bersama keluarga. Oh gitu ya, seru. Nah, itu bisa jadi bahan obrolan, bisa jadi bahan belajar. Oh gitu ya, orang tuanya mendidik dia. Wah bagus nih di bagian ini, nanti kita contohin ya gitu ya. Suami pun begitu. Oh bagus nih kayaknya orang tua kamu pola berpikirnya seperti ini, kayaknya bagus nih diterapin kalau kita punya anak perempuan misalnya gitu. Itu kan sebuah perbedaan yang akhirnya kita belajar hal baru gitu, ilmu baru, dan itu masya Allah sekali gitu. Apalagi mungkin teman-teman nanti ketika menikahnya beda budaya, nggak cuma beda budaya tapi beda negara juga kan bisa jadi ya. Saya juga punya beberapa teman yang suaminya orang luar gitu ya, luar negeri gitu, itu lebih masya Allah sekali gitu ya adaptasi dan perbedaannya. Tapi ya memang itu sudah jodohnya, berarti kita sama-sama saling belajar gitu. Akhirnya kita tidak menyadari perbedaan dan menuntut atau berekspektasi kesamaan gitu. Sebaiknya kita juga jangan berekspektasi kesamaan, walaupun jodoh itu cerminan, tapi kok cerminannya itu dalam hal mungkin dalam agama, dalam beberapa hal tertentu, tapi nggak akan pernah plek ketiplek jodoh itu sama banget sama kita gitu. Dan dapat menimbulkan konflik rumah tangga. Perbedaan itu bisa menjadi salah satu sumber atau faktor konflik rumah tangga, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Toh konflik rumah tangga itu bukan sesuatu hal yang selalu buruk gitu. Bahkan konflik rumah tangga jika dikemas dengan baik, maka insya Allah itu bisa menjadi belajar hal baru gitu ya. Konflik rumah tangga kalau kata orang-orang gitu ya, bagaikan sayur tanpa garam gitu ya. Gak mungkin rumah tangga itu tidak ada konflik. Tapi kalau kebanyakan juga nggak baik dong tentu saja ya. Jadi keasinan gitu. Sama dengan masalah rumah tangga. Kalau kebanyakan atau terlalu sering dan dari konflik itu, dua individu tidak belajar gitu ya, tidak saling memahami, tidak introspeksi diri, maka konflik itu bisa menghancurkan rumah tangga itu. Kan nauzubillah min dzalik. Makanya penting kita untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal pasangan, menyikapi perbedaan sehingga rumah tangga insya Allah bisa senantiasa berjalan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu ada ilmunya ya. Oke deh, kita next dulu.